Ultrasonik banyak ditemukan di beberapa hewan sebagai berkomunikasi sampai untuk kemampuan ekologi. Contoh hewan yang menggunakan ultrasonik seperti kelelawar, paus, lumba-lumba, dan lainnya. Tapi bagaimana jika manusia memanfaatkan ultrasonik di kehidupan nyata? Ayo kita bahas. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik. Tapi kok bisa kita tidak bisa mendengar suara sensor ini? Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu 20 kHz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, lumba-lumba, dan hewan lainnya tentunya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Pengaplikasian sensor ultrasonik dalam dunia nyata banyak diterapkan di berbagai bidang. Dalam bidang militer, gelombang ultrasonik digunakan sebagai radar dan navigasi. Ultrasonik juga dipasang pada kapal selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan air. Mengukur kedalaman laut, mendeteksi ranjau, menentukan posisi sekelompok ikan, semuanya bisa dilakukan dengan ultrasonik. Dalam bidang kesehatan, gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan sebagai alat USG yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Dalam bidang industri, aplikasi sensor ultrasonik yang umum sekarang ini adalah sistem keamanan pada mobil. Sensor ultrasonik akan mendeteksi rintangan dan memberi peringatan, bahkan bisa memberikan perintah pengereman otomatis ke mobil kita. Tidak menutup kemungkinan di beberapa waktu yang akan mendatang, mungkin sensor ultrasonik diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang tunanetra sebagai alat untuk mengenali objek, benda, dan lainnya tentunya. Banyak jenis sensor ultrasonik dari yang murah sampai untuk diperuntukkan industri. Dari yang waterproof sampai sensor ultrasonik yang basic. Tapi setiap jenis memiliki kesamaan, yaitu membaca gelombang suara dan diubah menjadi pembacaan sinyal ke listrik. Di sini saya akan kasih contoh sensor yang banyak digunakan saat ini untuk praktek bahkan untuk bahan ajar di kelas, yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini banyak digunakan sebagai mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan alat piezoelektrik dengan frekuensi 40 kHz. Di sensor ini memiliki transmitter sebagai pengirim gelombang ultrasonik dan receiver sebagai penerima gelombang ultrasonik. Sekarang kita bahas detail dari sensor ini. Sensor ini memiliki 4 buah pin VCC untuk sumber 5V DC, dan memiliki pin input-output yaitu trigger dan echo. Terakhir pin ground atau GND. Dari datasheet sensor HCSR04 dapat membaca 2 cm sampai 450 cm dengan sudut pembacaan 15 derajat. Perubahan pembacaan sensor ini setiap 0,3 cm. Dan arus kerja di bawah 2 mA. Jadi pertanyaan, bagaimana gelombang yang dihasilkan dari 2 piezoelektrik ini bisa membaca jarak? Yang pertama harus diketahui adalah teori kecepatan suara. Kecepatan suara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang merambat. Misalnya suara yang lebih cepat melalui air daripada udara, dan banyak hal lagi yang mempengaruhi kecepatan gelombang suara. Tapi secara teori gelombang suara dapat diketahui sekitar 343 meter per detik atau setara 1238 km per jam. Tentu untuk menyederhanakan kita bisa jadikan 340 meter per detik. Dan kita ubah ke mikrosecond menjadi 0,034 cm per mikrosecond. Kita sudah tahu nilai kecepatan suara sekitar 0,034 cm per mikrosecond. Sekarang bagaimana membaca 30 cm di sensor ini sebelum kita membuat code-nya? Kalian bisa lihat grafik ini. Untuk menghasilkan 8 pulse, di sensor ini kita perlu membuat pin trigger di posisi high selama 10 mikrosecond sebelum diterima di pin echo atau piezo receiver. Untuk membaca jarak kita bisa gunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita tahu kecepatan yaitu 0,034 mikrosecond dan jarak 30 cm, maka didapatkan waktu sekitar 882 mikrosecond. Nah, di sensor ini memiliki 2 piezoelektrik, di mana untuk membaca gerak maju melalui pin trigger dan memantulkan ke pin echo. Tapi apa yang kamu akan dapatkan dari nilai pin echo akan menjadi 2 kali lipat angka itu. Maka dari itu kita perlu membagi waktu
waktu dengan pin echo 0,034 dan dibagi 2. Maka dari ini kita bisa mencari jarak bisa menggunakan rumus ini. Untuk detailnya nanti kita bahas di code-nya langsung. Oke, cukup untuk hitung-hitungannya. Sekarang kita masuk ke code. Pertama kita akan mendefine untuk pin ultrasonic di pin 2 dan 3. Terus kita buat variabel waktu dan jarak juga. Masuk ke void setup. Di void setup jadikan pin trigger dan echo menjadi output dan input. Terakhir serial begin 9600 untuk nanti membaca di serial monitor. Masuk ke void loop, tulis digital write untuk pin trigger keadaan low dengan delay microsecond. Terus di pin trigger dalam keadaan high selama 10 microsecond. Selanjutnya pin trigger kembali ke low. Tahap selanjutnya variabel waktu akan membaca pulse dari pin echo. Nah, di sini kita tulis rumus dari yang kita sudah bahas di awal video, yaitu jarak sama dengan waktu dikali 0,034 dibagi 2. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk membaca sensor ultrasonik. Hasil pembacaan sensor kita tampilkan ke serial monitor. Dan di serial monitor menampilkan hasil dari pembacaan jarak. Untuk menambah satuan dari jarak kita bisa input cm. Tahap selanjutnya kita cek apa ada code yang salah. Dapat dilihat kita bisa betulkan baris code yang salah dari tulisan huruf yang kecil dan besarnya. Dapat dilihat pembacaan tidak turun ke bawah. Di serial print kita bisa tambahkan ln. Tapi di sini pembacaan terlalu cepat, bisa ditambahkan delay 1 detik. Maka saat sudah diupload, pembacaan sensor sedikit membaik. Untuk memastikan pembacaan sensor sudah presisi, kita bisa taruh benda atau tangan kita yang kita letakkan dengan penggaris. Dapat dilihat pembacaan sensor sudah sesuai dengan penggaris kita. Jadi bisa dibilang rumus yang kita gunakan di sensor ini sudah tepat. Nah, sekarang bagaimana kita merubah rumus tadi dan menghilangkan tanda bagi duanya, seperti pembahasan teori di awal kita. Maka pembacaan sensor akan 2 kali lipat dari pembacaan sensor awal. Sesuai teori yang sudah kita bahas di awal video ini. Tahap selanjutnya kita buat level pembacaan di sensor ini. Maksudnya jika kita setting di pembacaan di 10 cm maka LED akan menyala. Untuk yang belum tahu, di Arduino Uno memiliki LED yang sudah tertanam di pin 13. Jadi kita tidak perlu lagi merangkai LED pada tutorial kali ini. Oke, lanjut ke code-nya. Tulis pin mode LED built-in sebagai outputan. Selanjutnya di bagian void loop, pertama hapus delay ini. Terus tulis if jika jarak di bawah atau sama dengan 10 cm maka LED akan menyala. Dan kita bisa kasih delay 1 detik untuk pembacaan sensor. Tulis else jika pembacaan sensor di atas 10 cm maka LED akan mati. Jika sudah, kita upload ke Arduino. Saat kita baca di serial monitor dan pembacaan sensor di bawah 10 cm maka LED akan menyala. Dan sebaliknya tentunya juga, jika pembacaan sensor di atas 10 cm LED akan mati. Kita sudah bahas tuntas dari teori dan pengaplikasian sensor ultrasonik HC-SR04. Jika kalian ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Next, kita mau bahas sensor apa lagi nih untuk video selanjutnya? Bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan nanti siapa tahu kita bisa membahasnya bersama-sama dari teori sampai ke pengaplikasiannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.